Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, tema 4D, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum itu, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, seperti yang telah kita ketahui bersama, dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik sehingga tidak merugikan makhluk hidup yang lain. Yuk kita saksikan penjelasan berikut ini tentang kegiatan nelayan dalam menangkap ikan dan pengolahan barang tambang. Legal dan illegal fishing. Indonesia merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi laut. Sebagian besar penduduk Indonesia di daerah pesisir pantai mendapatkan penghasilan dengan mencari ikan di laut. Mereka mencari ikan dengan menggunakan kapal laut atau kapal motor kecil. Peralatan yang sederhana membuat nelayan hanya memperoleh sedikit ikan. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari nelayan tradisional yang hanya menggunakan jala kecil dan perahu kecil untuk menangkap ikan. Dan hasil yang mereka dapatkan pun tidak banyak. Untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak, nelayan tidak segan-segan menggunakan bom ikan, racun, atau jaring pukat harimau. Semua kegiatan tersebut termasuk kegiatan illegal fishing dan perbuatan yang melanggar hukum. Illegal fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Nah, pada gambar ini adalah nelayan yang menggunakan cara illegal fishing. Gambar pertama menggunakan bom ikan, yang kedua dengan cara menggunakan pukat harimau, dan yang ketiga menggunakan racun ikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu penggunaan bom ikan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan juga kematian makhluk hidup laut lain yang bukan sasaran penangkapan. Nah, pada gambar ini ada seorang nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom ikan. Akibatnya, yang mati bukan hanya ikan saja, tetapi makhluk hidup lainnya seperti terumbu karang juga akan rusak dan hewan-hewan lain selain ikan juga akan ikut mati. Contohnya pada gambar ini, tidak hanya ikan saja yang mati, tapi bisa kura-kura atau hewan-hewan laut yang mati. Dan untuk ikannya, tidak hanya ikan yang dapat dikonsumsi saja yang ikut mati, tetapi ikan-ikan lain yang tidak dapat dikonsumsi dan yang dilindungi pun ikut mati. Kemudian, banyak anak-anak ikan yang seharusnya nanti dapat berkembang biak, ikutan mati pula karena bom ikan tersebut. Illegal fishing yang berikutnya yaitu menangkap ikan dengan menggunakan racun ikan. Penggunaan racun ikan pada daerah terumbu karang dapat menimbulkan dampak negatif bagi terumbu karang yang ditandai dengan perubahan karang menjadi putih dan lama-kelamaan akan mati. Kemudian ikan yang ditangkap menggunakan racun berbahaya juga bagi yang mengkonsumsinya. Dan banyak ikan dan hewan laut lainnya yang juga ikut racuni. Nah, bahaya sekali. Pada gambar ini adalah contoh menangkap ikan dengan menggunakan racun ikan. Bagi yang mengkonsumsi juga berbahaya. Karena apa? Karena ikan tersebut mati karena diracun. Dikhawatirkan racunnya ikut termakan juga oleh kita kalau kita mengkonsumsi ikan yang ditangkap menggunakan racun ikan. Kemudian illegal fishing selanjutnya yaitu menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Jaring pukat harimau merupakan jaring yang sangat besar ukurannya dan memiliki lubang jaring yang sangat rapat, sehingga berbagai jenis ikan berukuran kecil sampai ikan yang besar dapat tertangkap dengan jaring tersebut. Akibat penggunaan jaring pukat harimau secara terus-menerus menyebabkan kepunahan berbagai jenis sumber daya perikanan. Hal ini karena ikan-ikan kecil tertangkap oleh jaring.
tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Selain itu, terumbu karang dapat rusak akibat tersangkut ataupun terbawa jaring. Nah, pada gambar ini, yang di atas adalah contoh dari pukat harimau. Nah, besar sekali ya. Pukat harimau ini besar dan jaringnya rapat-rapat. Sehingga ikan kecil atau ikan besar setelah tertangkap oleh pukat harimau tidak dapat keluar lagi. Kemudian yang di bawah adalah akibat dari penggunaan pukat harimau. Nah, ini ada kura-kura yang tersangkut oleh pukat harimau. Dia tidak dapat keluar lagi. Nah, ketika ada hewan lain yang tidak digunakan atau tidak diinginkan tersangkut di dalam jaring, itu biasanya didiamkan saja sampai hewan itu mati. Dan penggunaan pukat harimau tersebut dapat merusak terumbu karang karena ketika pukat harimau tersebut disebar, kemudian ditarik kembali, bisa saja pukat harimau itu tersangkut oleh terumbu karang. Akhirnya dengan terpaksa ditarik dan terumbu karang tersebut akan ikut rusak karena ikut tertarik oleh pukat harimau. Nah, itu tadi adalah cara-cara menangkap ikan yang tidak diperbolehkan atau illegal fishing. Sekarang kita akan bahas tentang pengolahan macam-macam barang tambang. Barang tambang yang pertama yaitu ada batu bara. Batu bara dapat diambil dengan cara penambangan terbuka. Batu bara dapat digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Batu bara dapat diolah untuk menghasilkan serat buatan, nilon, zat pewarna, cat, dan obat anti kuman. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari penambangan terbuka batu bara. Kemudian yang kedua, pengolahan minyak bumi. Nah, pada gambar ini, sebelum diolah, minyak bumi harus dibor dulu. Nah, pengeboran itu biasanya ada dua, ada yang di daratan dan ada yang di tengah lautan. Untuk mendapatkan minyak bumi tidak sembarangan mengebor, tetapi harus diteliti dulu, dipastikan dulu benar atau tidak di tempat tersebut terdapat minyak bumi. Ini adalah gambar tempat pengeboran minyak bumi di tengah lautan dan di daratan. Minyak bumi diambil melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan hingga alat pengebor mencapai timbunan mineral. Akibat tekanan dari bumi, minyak bumi akan memancar. Jika minyak bumi tidak memancar ke permukaan tanah, maka minyak bumi akan dipompa ke permukaan dengan bantuan mesin. Yuk kita saksikan bersama video berikut ini tentang bagaimana cara pengeboran minyak bumi.
Fox. Nah, ini adalah hasil pengolahan minyak bumi. Minyak hasil pengeboran adalah minyak mentah. Minyak mentah diolah lagi sehingga menghasilkan bensin, solar, oli, minyak tanah, dan ter. Penyulingan atau pengolahan minyak mentah menggunakan suhu yang berbeda-beda. Nah, pada gambar di samping memperlihatkan hasil penyulingan minyak mentah dengan panas yang diperlukan. Coba perhatikan pada gambar di samping ini. Yang paling rendah yaitu paling atas dengan suhu 20 derajat Celcius itu menghasilkan gas. Kemudian setelah itu suhu 120 derajat Celcius dia menghasilkan bensin. Kemudian 170 derajat Celcius menghasilkan aftur yaitu bahan bakar pesawat. Dengan suhu 200 derajat Celcius dapat menghasilkan minyak tanah. Sedangkan dengan suhu 270 derajat Celcius menghasilkan solar dan nafta. Nah, nafta ini adalah bahan baku industri petrokimia seperti cat, serat sintetis, deterjen, dan lain sebagainya. Itu menggunakan bahan baku nafta, tetapi harus diolah dahulu dan dicampur dengan bahan kimia lainnya. Kemudian suhu 500 derajat Celcius itu menghasilkan pelumas. Dan yang terakhir, suhu yang paling tinggi itu suhu 600 derajat Celcius dapat menghasilkan ter atau bahan untuk membuat aspal. Kemudian yang C yaitu pengolahan gas alam. Gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ada yang bersatu dengan minyak bumi, ada pula yang terpisah dan memiliki ladang atau sumur sendiri. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. Yang D yaitu pengolahan bahan tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam masih dalam bentuk biji. Biji emas diolah menjadi berbagai macam perhiasan, aluminium yang ringan dan kuat diolah menjadi rangka pesawat terbang. Baja digunakan sebagai bahan untuk rel kereta api, besi sebagai pagar rumah, nikel dipadukan dengan krom dan besi digunakan untuk membuat sendok, garpu, dan panci. Yang terakhir yaitu E, pengolahan mineral. Mineral banyak ditemukan secara alamiah. Contoh mineral ya diantaranya ada belerang, batu kapur, asbes, yodium. Di sekitar pegunungan biasanya banyak ditemukan belerang. Banyak barang kebutuhan kita sehari-hari memanfaatkan barang mineral. Contohnya, belerang banyak digunakan sebagai pupuk, bahan bubuk mesiu, dan korek api. Kemudian batu kapur banyak digunakan sebagai kapur tulis dan bahan bangunan. Asbes
digunakan untuk membuat atap rumah. Sedangkan yodium digunakan sebagai bahan pramugaram dapur dan obat. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.